salam sejahtera dan keberlimpahan untuk kita semua ya. Nah, Bapak Ibu selamat bergabung ya di Zoom bedah produk ya yang diadakan setiap Minggu malam ya bersama Atomy Fever ya. Baik, nah Bapak Ibu, nih jumpa lagi dengan saya Ingrid yang malam hari ini akan memandu acara Zoom ya dari awal sampai dengan selesai ya. Bapak Ibu sudah siap ya tentunya ya? Siap ya. Baik, nah sebelumnya Bapak Ibu ya, sebelum kita mulai ya, kita akan mengawali dulu pertemuan ini dengan berdoa ya. Mari kita awali pertemuan ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan Anda masing-masing ya. Agar Zoom malam hari ini memberikan manfaat, kelancaran, dan barokah ya. Amin ya. Berdoa kita mulai. Silakan. Amin ya. Sudah ya? Baik Bapak Ibu, bagaimana nih kabarnya nih? Ya, insya Allah selalu sehat dan bahagia ya. Amin. Amin ya. Baik, nah Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan ya, saya mewakili Atomy Fever dan Motekar Bandung Surapati yang ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah bagi seluruh Muslim yang merayakan ya. Insya Allah ibadah kurban kita tahun ini menjadi amalan terbaik dan amalannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya. Bapak Ibu gimana nih? Banyak nggak kurbannya di daerahnya masing-masing? Banyak ya? Banyak banget pasti ya. Rame ya di daerah saya juga rame banget ya. Ada berapa ya kemarin 9 sapi ya. Dan hari keduanya 34 kambing. Wow ya Bapak Ibu juga boleh share nih ya di sini berapa sih kurbannya di sana boleh ya? Silakan diketik di kolom chat ya. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin saat ini di antara Anda ada yang baru saja pulang jalan-jalan, ada nggak sih ya? Ada yang mungkin habis weekend ya, bersama keluarga, mungkin ya, bersama kerabat, bersama teman, mungkin ya. Mungkin di antara Anda juga saat ini ada yang baru pulang dari acara ya, dari hajatan ya. Tadi saya di perjalanan ada beberapa apa janur-janur ya, mungkin lagi acara ya. Nah, mungkin di antara Anda juga ada yang baru pulang dari acara nih, gitu ya. Mungkin juga ada yang masih dalam perjalanan ya, Bapak Ibu hati-hati ya yang lagi di perjalanan. Dan mungkin ada juga di antara Anda yang masih istirahat ya setelah ikut proses penyembelihan hewan kurban 2 hari kemarin ya. Namun yang luar biasa Bapak Ibu, Anda sudah duduk dengan nyaman, dengan kondisi terbaik Anda, dan siap mendengarkan informasi berharga dari kami malam hari ini ya. Baik, nah Bapak Ibu sebelumnya saya mau menyapa dulu nih para peserta yang sudah bergabung ke dalam ruang Zoom ya malam hari ini ya. Dari kota mana saja Anda berasal, boleh silahkan Anda ketik di kolom chat ya, silahkan ya. Oke, nah sambil kita nunggu nih teman-teman ya, sahabat Atomi yang sedang mengetik kota asalnya ya, saya ingin informasikan ya pada malam hari ini ya, malam spesial Idul Adha ini ya, Zoom kita ini akan terbagi menjadi 3 sesi ya, yaitu nanti akan ada sesi pemaparan materi ya, kemudian akan juga ada sesi sharing ya dari sahabat Atomi dan juga ada sesi tanya jawab ya. Oke, dan Bapak Ibu tema kita malam hari ini relate nih ya dengan apa namanya Idul Adha kemarin ya, karena temanya keren banget nih malam hari ini ya. Pulihkan tubuh secara alami, pencernaan sehat dengan Atomi. Wih, keren banget ya. Ini yang habis kurban ya, pasti ada deh ya masalah-masalah pencernaan. Mau tahu solusinya? Pastikan Anda simak Zoom malam hari ini ya. Oke, baik saya akan kembali lagi menyapa para peserta yang sudah hadir dari kota mana. Oke ya. Oke, izin ya saya scroll dulu ya ke atas. Baik, selamat malam teman-teman. Ya, coba dari Bandung ada Bu Yuni Ang. Waduh, Diamond Master ini ya menginspirasi yang pertama ngetik nih ya. Ada Ibu Widya juga dari Bandung ya. Ada Ibu Lili dari Depok, ada Ibu Diana dari Bogor, ada Ibu Ai dari Pandeglang, ada Ibu Boti ya dari Serang ya, Ibu Liri dari Bandung, siap ya. Kemudian ada siapa nih ya dari Tangerang, ada Bapak Andika ya. Kemudian ada Ibu Nina dari Bandung, ada Ibu siapa Ine ya dari Pandeglang. Kemudian ada Ibu Mariati dari Bandung Timur, ya, ada Ibu Eka dari Bandung juga, ada Ibu Anissa dari Pamulang Tangsel ya, ada Ibu Tati dari Jakarta, ada Bu Lilis dari Pandeglang, ada Bu Mela dari Bandung, ada Bu Vivi dari Meruya Jakarta, ada Bu Tanti dari Pandeglang. Ya, ini ramai Pandeglang ya. Ada Bu Yohan ya. Bu Yohan apa Pak Yohan ya, maaf ya. Dari Padalarang ya, Bandung Barat. Baik. Ada Ibu Ida dari Cimahi ya. Kemudian ada Ibu Yayu dari Bandung.
ada Pak Markus ya. Ini ya benar ya Pak Markus ya dari Bandung Timur. Siap Pak. Kemudian ada Bu Yanti dari Cibinong, ya ada Bu Nin dari Cibinong, dari Bogor ya, Cibinong terus dan ada Ibu Yanti dari Bandung ya. Dan ini masih banyak teman-teman yang masih ngetik ya, ada Bu Anik dari Cimahi ya, welcome ya. Masih 83 orang, Bapak Ibu silakan ya undang temannya, kerabat ya, saudara, keluarga, semuanya undang malam hari ini karena ini spesial kita mau membahas tentang pemulihan tubuh secara alami ya dan bagaimana pencernaan sehat juga dengan alami juga ya dengan produk-produk Atomi ya. Kemudian ada Bu Susan ya dari Jakarta, ada Bu Edo dari Bintaro ya, ada Bu Ari atau Pak Ari ya ini ya dari Bandung, kemudian ada Bu Yeni dari Bandung, ada Bu Imas juga dari Bandung ya. Terima kasih yang sudah mengetik ya. Masih 89 orang ya. Biasanya ratusan kalau paper. Tapi nggak apa-apa sambil nunggu teman-teman ya yang di-invite masuk nih karena tema kita keren banget malam hari ini dan juga yang masih ngetik nih dari kota mana ya. Baik silakan yang di perjalanan nggak usah ikut ngetik ya hati-hati ya. Baik, Pak Yusak ya, selamat malam ya. Nah, baik Bapak Ibu ya, saya sudah menyapa teman-teman ya, dan teman-teman juga masih ada yang mungkin sedang menyampaikan juga ya kota asalnya. Semuanya yang sudah hadir, yang apapun kondisi Anda malam hari ini ya saya ucapkan selamat bergabung, selamat mendengarkan, dan pastikan Anda juga sudah duduk dengan nyaman ya, sudah menyiapkan alat tulis ya, mungkin nanti ada pertanyaan atau hal penting yang ingin Anda catat, dan tentunya Anda sudah mengosongkan gelas pikiran Anda ya, dan siap belajar pada malam hari ini. Yang siap belajar boleh katakan siap. Ya, biar barokah ilmunya ya. Oke, baik. Nah, sebelum masuk ke sesi pertama ya, Bapak Ibu, kita akan sama-sama melihat dan juga berkenalan dengan produk-produk yang memiliki produk-produk berkualitas ya dari sebuah perusahaan yang besar ya. Siapakah Atomi? Yuk, mari kita kenalan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, di balik Atomi ada perusahaan raksasa ya, ada dua perusahaan raksasa yaitu Polmar Korea, ya sebuah pabrik yang sudah berusia 100 tahun bahkan lebih, yang memiliki 500 klien global bahkan lebih ya. Mungkin sebagian Anda belum tahu Polmar Korea ya, namun saya yakin Anda akan kenal ya dengan brand-brand produk atau klien-kliennya Polmar yang tampil di layar. Nah, ini dia ya. Ini adalah klien-kliennya Polmar ya. Nah, Anda bisa lihat nih produk-produknya. Oh, ternyata ini produknya ya. Saya yakin Anda semua juga pernah jadi penggunanya ya. Baik, nah Bapak Ibu bisa lihat di layar ya, nggak saya sebutin satu persatu ya, ada 500 soalnya. Baik, nah Bapak Ibu sekalian, selain Polmar Korea, ada satu lagi lembaga pemerintahan di belakang Atomi, yaitu KRI. Korea Atomic Energy Research Institute di Daejeon ya Korea Selatan itu ya. Dan KRI ini didirikan pada tahun 1959 ya sebagai satu-satunya lembaga berorientasi penelitian profesional untuk tenaga nuklir di Korea Selatan. KRI telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teknologi nuklir negara karena selain mereka adalah kumpulan orang-orang pintar yang ahli dalam penelitian, teknologi yang mereka miliki adalah yang tercanggih. Dengan penelitian selama 8 tahun dan menghabiskan anggaran sebesar 5 miliar Korean won untuk tujuan perlindungan dari radiasi bagi tim internal yang bekerja di KRI, akhirnya ditemukanlah produk mutakhir Hemohim. Begitu juga CEO Atomi, Mr. Park Han-gil. Berkat Hemohim, beliau sembuh dari kanker hati stadium 4 dan gula darah tinggi ya selama bertahun-tahun. Beliau melihat bahwa banyak orang yang dapat ditolong oleh produk ini dan akhirnya melakukan negosiasi dengan pemerintah Korea. Sehingga saat ini produk Hemohim bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia di negara-negara lain yang sudah ada jalur distribusi Atomi. Dan Hemohim telah memecahkan rekor karena melampaui penjualan kumulatif sejak diluncurkannya itu ya, sebesar 2 triliun Korean won di dalam maupun di luar negeri. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu selanjutnya kita akan melihat gambar dari Polmar BNH ya, dan ini adalah foto pabrik ya Polmar BNH yang berlokasi di Sejong, Korea. Ini adalah perusahaan patungan publik swasta pertama yang didirikan oleh Polmar Korea dan KRI. Polmar BNH adalah lembaga penelitian pertama yang terdaftar di Kementerian Sains Korea. Melalui penelitian dan pengembangan bahan-bahan baru berdasarkan produk alami, perusahaan ini memimpin inovasi di pasar makanan kesehatan fungsional dan kosmetik Korea Selatan.
Dengan kemampuan research and development yang tinggi, fasilitas produksi yang maju, dan pengalaman yang melimpah, Polmar BNH menyediakan layanan ODM tingkat tertinggi dan mewakili Korea telah memasok produk-produk luar biasa ke lebih dari 17 negara di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, Australia, serta di Korea Selatan. Atomi memiliki filosofi absolute quality, absolute price ya dengan 5 kategori produk ya Bapak Ibu bisa lihat di layar ya, ini adalah kategori-kategori produknya Atomi ya. Nah, ada apa? Kategori kesehatan, kemudian apalagi nih? Kecantikan ya, kemudian perawatan tubuh dan rambut ya. Kemudian ada juga untuk kebutuhan rumah tangga dan ada juga tersedia makanan-makanan ya, kebutuhan Anda sehari-hari ya. Nah, Bapak Ibu, filosofi tersebut ya, absolute quality, absolute price ya, mengandung arti bahwa produk Atomi memiliki kualitas yang hebat dengan harga terjangkau. Ya, mari kita lihat perbandingan harga produk Atomi dengan produk sekelas yang diproduksi oleh Polmar. Ya, nih Bapak Ibu bisa perhatikan di sini bahwa produk-produk yang ada di layar ini adalah produk-produk yang diproduksi oleh Polmar. Nah, kita lihat aja salah satu contohnya ya. Ini ada satu produk namanya ampul ya. Ampul ini yang satu berwarna biru dari Atomi, yang satu berwarna hitam dari merek L ya, yang juga diproduksi oleh Polmar ya, dalam mereka satu pabrik nih. Atomi ya dengan kualitas setinggi itu, setinggi kualitas yang sebelahnya yang merek L itu dijual hanya dengan harga 660 ribuan saja ya, sementara produk L itu ya, ampul itu dijual dengan harga 1,4 ya, 1,4 juta ya. Nah, itu kita lihat perbandingan ini disebut sebagai kualitas mutlak dan harga mutlak atau absolute price, absolute quality ya. Kemudian kita lihat lagi produk sebelahnya ada namanya BB Cream ya, BB Cream Atomi yang warna putih ya, dijual hanya dengan harga 125.000 ya, sebanding kualitasnya dengan yang warna hitam yang dijual di harga 700 ribuan ya, luar biasa ya perbedaannya ya, signifikan banget ya. Nah, kemudian ada juga ini tone up apa namanya sunscreen ya dengan kualitas yang keren ya. Saya suka banget nih produk ini ya karena dia ada tone up-nya juga, selain melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari ya, dia juga dijual dengan harga ya cukup murah ya, hanya 200 ribuan saja. Nah, sementara yang warna pink ya merek lain ya yang sekelas, nah itu dijual dengan harga 1 juta lebih ya. Luar biasa ya. Bahkan Bapak Ibu kalau perhatikan gramasinya atau beratnya itu lebih banyak punya Atomi ya. Nah, satu lagi adalah produk eye cream ya. Eye cream ya Atomi itu dijual dengan harga 600 ribuan ya, dengan milian yang lebih besar. Sementara yang sebelahnya ya, yang merah itu dari produk S ya, dijual dengan harga 1 juta lebih ya. Luar biasa ya. Inilah yang disebut dengan kualitas mutlak dan harga mutlak atau absolute quality, absolute price ya. Jadi Atomi bisa jamin ya harganya lebih rendah dengan kualitas yang tinggi ya. Baik, nah Bapak Ibu sekalian, nah Bapak Ibu sudah melihat ya tadi ya betapa besar dan bagusnya perusahaan Atomi ini. Ya, nah baik, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan ya pemaparan materi malam hari ini dengan tema pulihkan tubuh secara alami, pencernaan sehat dengan Atomi ya. Dan materi malam hari ini akan disampaikan oleh narasumber spesial. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga, mantan karyawan bank swasta yang juga berpengalaman menjalani bisnis kuliner dan properti. Dan saat ini beliau sangat fokus mengembangkan bisnis shopping mall online Korea dengan ratusan transaksi setiap harinya. Dan di sela-sela kesibukannya, beliau masih menyempatkan diri untuk sharing kepada Anda semua malam hari ini ya. Dan beliau tentu telah hadir membersamai kita di ruang Zoom ini, Diamond Master, Ibu Rosi Oktania. Assalamualaikum Bu Rosi. Waalaikumsalam, Bu Ingrid. Selamat malam Baik, semua. selamat malam. Baik, waduh, tambah seger aja nih ya Bu Rosi ya. Ini sepertinya kelihatannya habis pulang beraktivitas nih tadi ya. Habis Benar, kejar-kejar buru-buru nih pulang karena mau buru-buru ya. iya, Iya, ada acara setelah selesai kebetulan. acara Iya. langsung ngisi malam hari ini ya Bu Rosi ya tadi ya. Iya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, Bapak Ibu Bu Rosi ini tadi
baru selesai acara ya, sore-sore, habis itu ngebut-ngebut, udah langsung stay tune lagi di layar ya dengan Anda. Dan tapi Bapak Ibu perhatikan ya, beliau masih stay on aja nih wajahnya. Ini pastinya pakai produk Atomi nih pastinya nih. Belum bedakan lagi nih, masih Belum keringetan. mendatang. Iya, pasti karena tadi buru-buru ya, pasti belum sempat touch up. Tapi Belum aduh sempat. seru banget nih. Masya Allah ya. Baik, nah mungkin terus sih nih teman-teman juga sudah tidak sabar nih ya, apalagi yang habis kemarin kurban ya, mengalami masalah-masalah pencernaan dan tentunya ini tema malam hari ini sangat menarik sekali nih, relate banget nih dengan kondisi kita ya, terutama Benar. Muslim yang sudah aduh makan daging ya, ya Iya. pastinya ya begitu demikian itulah ya gitu dan tentunya malam hari ini dengan tema ini kita angkat ya akan menjadi solusi untuk Bapak Ibu yang mendengarkan. Baik, Terosi, bagaimana kita mulai? Ya, mulai. Ya. Siap, silahkan Bu Rosi. Ya, makasih Bu Indri. Selamat malam Bapak Ibu semua. Nah, udah pada makan daging kurban? Biasanya, Malam. biasanya udah langsung potong-potong, langsung bikin sate, langsung digulai ya, atau dikare ya. Udah kebayang saya itu pasti lemaknya luar biasa. Nah, nggak apa-apa. Sekarang kita setelah makan, udah pada makan semua ya. Nah, kita Sudah, simak alhamdulillah. Zoom kali ini karena memang ini benar tadi kata Bu Ingrid ada relate-nya dengan pencernaan ya. Biasanya kalau kita sudah makan yang daging-daging itu wah ini banget ya apa biasanya perut udah rasanya penuh ya kan. Nah, itu nanti kita bahas ya. Nah, Bapak Ibu ya sebetulnya kesehatan itu merupakan kekayaan yang sangat berharga. Setuju nggak Bapak Ibu? Mana ada sih di sini yang pengen sakit, bener nggak? Ya kan? Semua pengennya sehat. Maka sebetulnya harus jaga kesehatan ya supaya kita bisa menikmati manfaatnya. Nah, jadi kita perlu karena sekarang yang dibahas pencernaan, jadi kita perlu tahu nih sistem pencernaan dan gimana caranya sehat ya. Nah, Allah itu sudah menciptakan sistem di tubuh kita itu dengan sangat high teknologi. Percaya nggak? Saya juga kalau lihat, aduh Masya Allah, mesin tubuh kita tuh sangat canggih. Ya, sistem tubuh juga bukan hanya pencernaan, tapi ada sistem tubuh, ada sistem imun, ada sistem syaraf, ada sistem pernafasan, ya bahkan ada sistem geraknya juga gitu ya komplit banget gitu. Nah, yang sekarang malam ini kita bahas adalah sistem pencernaan, ya. Nah, Bapak Ibu, kita simak dulu video yang satu ini bagaimana makanan dari mulut masuk dan akhirnya berubah menjadi feses. Maaf ya. Ya, coba silahkan. Bagaimana proses pencernaan makanan sampai bisa berakhir menjadi feses? Makanan yang telah kita makan akan diproses oleh organ pencernaan agar dapat diolah dan diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem pencernaan manusia adalah sistem yang tergolong kompleks. Proses pencernaan makanan pada manusia dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah menjadi bagian-bagian kecil, sehingga lebih mudah untuk dicerna. Setelah makanan ditelan, makanan kemudian berpindah menuju ke tenggorokan dan masuk ke kerongkongan atau tabung penelan. Kemudian, makanan akan menuju ke organ lambung, di mana terdapat enzim dan asam yang bertugas untuk memecah makanan. Setelah itu, makanan akan diproses masuk ke usus halus, lalu ke usus besar untuk penyerapan zat gizi dan air. Sampai pada akhirnya, feses akan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Demikianlah proses pencernaan makanan pada manusia dari mulut hingga menjadi kotoran. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, bagaimana Bapak Ibu, proses pencernaan makanan sampai bisa... maaf. Ya, Bapak Ibu, gimana? Sepertinya kayaknya sederhana gitu ya, pencernaan kita ternyata rumit banget gitu ya. Dan kebutuhan harian kita sebetulnya untuk protein, untuk karbohidrat, sayuran, dan untuk mineral itu berbeda ya. Jadi porsinya juga berbeda. Itu tergantung dari apa? Usia, tergantung dari jenis kelamin, tergantung dari aktivitas kita juga gitu ya, sama kondisi kesehatan. Nah, bisa saya jabarkan sedikit ya, karena saya juga bukan ahli gizi gitu ya. Nah, sebetulnya kita tuh butuh protein.
protein itu rata-rata kebutuhannya 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, itu protein tuh, ya. Nah, karbohidrat sekitar 45 sampai 65% dari total kalori harian. Nah, itu yang kita butuhkan setiap hari. Sayuran sekitar 250 sampai 400 gram per hari. Kebayang ya? Itu sekitar 4 mangkok ya, 4 mangkok sayur. Mineral itu macam-macam, ada kalsium, ada zat besi, magnesium, kalium, dan banyak lagi ya untuk mineral. Nah, tapi sayangnya kita tuh suka tidak tahu takaran ya. Terkadang kekurangan, terkadang kelebihan, ya kan? Nah, ini yang menjadi masalah ya karena aduh sekarang makanan sekarang kalau Bapak Ibu lihat kan banyak banget ya restoran berkembang di Bandung apalagi tuh kuliner ya. Nah, itu makanan kita udah gatal aja nih setiap apalagi yang suka jajan ya. Nah, itu harus hati-hati. Nah, anggap aja contoh ya seperti sayur ya. Saya eh, saya sadar saya itu tidak sesuai dengan apa takarannya ya yang seharusnya. Jadi sayur itu seharusnya kita makan 4 mangkok setiap hari. Siapa di sini yang makan 4 mangkok? Kayaknya jarang ya. Kayaknya jarang makan 4 mangkok setiap 2 ikat bayam aja kita bagi sekeluarga, ya benar nggak? Nah, kalaupun ada di makanan, itu biasanya justru malah di pinggir-pinggirin, ya kayak ada sawi, apalagi anak-anak tuh, aduh susah banget ya disuruh makan sayur, mereka malah di pinggir-pinggirin, nggak timunnya, nggak seladanya, gitu ya. Nah, jadi kita sadar betul, sebetulnya kita tuh kita butuh perlu tambahan ya yang kita sebut suplemen ya. Jadi kita butuh suplemen yang untuk memenuhi kebutuhan tadi ya sesuai dengan takaran ya. Kalau karbohidrat saya nggak bahas karena karbohidrat itu memang kita semua di sini sering makan nasi ya. Kayaknya kalau belum makan nasi kayaknya belum makan gitu ya. Bahkan berlebih udah nasi roti. Nah, itu juga harus dijaga juga ya. Nah, jadi Atomi itu suplemennya itu sudah komplit banget untuk pencernaan. Mulai dari protein tingkat tinggi, buat lambung, buat usus besar, ya semua sudah sampai buat suplemen untuk pembuangan aja. Atomi sudah menyediakannya. Nah, bagaimana nanti kita lihat apa yang bisa menyebabkan penyakit karena eh, tadi dengan makanan yang beragam gitu ya. Nah, ada juga dengan kondisi tubuh, ada juga dengan keadaan stres itu biasanya penyakit mulai timbul tuh. Nah, kita bahas sedikit aja ya beberapa penyakit yang sering timbul. Nah, next. Nah, ini penyakit yang sering timbul nih. Gastritis. Nah, siapa yang pernah mengalami radang lambung ya. Nah, itu penyebabnya infeksi ada bakteri ya di lambung, terus juga stres, bisa juga penyebabnya dengan makanan yang pedas dan berlemak dan mungkin dengan obat-obatan. Makanya dokter suka nanya kalau kita mendapat obat ada sakit lambung nggak gitu. Karena apa? Banyak obat yang keras ya, yang untuk ke lambung tuh jadi malah meradang, bukannya bikin sehat malah jadi radang. Nah, biasanya gejalanya tuh nyeri ulu hati, mual, muntah ya, perutnya kembung gitu. Nah, ini kita bisa lihat gambarnya di sini normalnya begini. Nah, kalau kena radang jadi begitu ya. Nah, ada lagi yang kedua, next, GERD. Nah, ini penyakit yang lagi ngetren ya. Banyak banget ya teman-teman kita, saudara-saudara kita, bahkan suami saya sendiri kena GERD ya. Penyebabnya tuh pertama stres. Lemahnya otot sphincter esophagus yang bagian bawah,
obesitas, kebiasaan makan terlalu dekat dengan waktu tidur. Jadi seakan-akan gasnya naik ya ke atas kalau kita lihat gambarnya yang tadinya sehat. Nah, kalau udah naik itu artinya gasnya naik ke atas, rasanya panas di dada ya. Terus asam lambung naik ke tenggorokan, bahkan seperti penyakit jantung ya, karena saya melihat suami saya itu sampai nggak bisa napas gitu pas lagi saat kena GERD yang parahnya itu sampai begitu ya, ngeri juga ya. Nah, yang ketiga MAH. Nah, ini juga nih penyakit ibu-ibu. Banyak banget penyakit yang kena MAH gitu ya. Juga sekarang kenapa bukan ibu-ibu aja, anak muda kena MAH. Kenapa? Pola makannya tidak teratur ya. Ibu-ibu kalau udah lagi asik beresin apa, masih udah jam makan siang pasti lewat tuh. Anak-anak kalau udah ngetik di komputer itu juga pasti lewat. Apa misalnya mereka lagi kuliah karena udah tanggung gitu ya atau mengerjakan tugas itu pasti lewat ya. Jadi zaman sekarang tuh banyak banget yang kena MAH ya. Nah juga MAH itu juga penyebabnya ada stres juga, konsumsi kafein atau rokok yang berlebihan. Gejalanya gimana? Perutnya begah, mual, cepat kenyang, rasa tidak nyaman di perut bagian atas ya, biasanya di ulu hati. Nah ini banyak juga dan orang-orang suka biasanya langsung minum obat kalau kayak gini ya. Nah, ini juga kita lihat gambarnya tuh kayak borok ya. Jadi ngeri juga ya, Mah. Jangan dianggap sepele gitu kalau lihat dari gambarnya. Ya, next. Nah, ada juga sembelit ya. Sembelit itu penyebabnya kurang serat, kurang minum, jarang olahraga dan stres. Nah, saya mau ditambahkan di sini juga mungkin ada genetiknya juga ya. Karena suami saya juga kena sembelit juga gitu. Buang air besarnya jarang, tinja keras atau kering dan mengejan saat BAB. Nah, ini nanti ada masalah baru lagi nih kalau mengejan sering-sering jadi apa? Ambe ya, jadi ada wasir yang biasa disebut wasir. Ya, next. Bahaya juga sembelit. Diare. Nah, penyebabnya infeksi bakteri atau virus, ada infeksi bakteri virus, keracunan makanan juga bisa, sama intoleransi makanan. Jadi ada beberapa orang yang sensitif terhadap makanan ya. Kalau saya punya kakak ipar baru makan sedikit yang tidak fresh, seafood yang tidak fresh langsung diare. Ada terasinya langsung diare. Nah itu mungkin lemah di lambungnya. Ya, gejalanya BAB cair lebih dari 3 kali sehari, mungkin lebih bisa 10 kali ya dalam sehari, nyeri perut dan lemas. Nah ini hati-hati karena bisa juga jadi dehidrasi. Nah ini juga bahaya dehidrasi ya. Apalagi untuk orang tua dehidrasi itu bahaya banget ya. Yang keenam ada lagi next. Radang usus. Nah, ini juga banyak radang usus, ya. Penyebabnya apa? Nah, ada orang-orang yang kena autoimun menyerangnya tuh ke usus. Kenapa di usus? Karena memang 70% itu sel imun tubuh kita itu ada di usus, ya. Dan ada faktor genetik. Nah, gejalanya gimana? Diare kronis, nyeri perut, berat badannya turun drastis, ya. Dan bahkan sampai ada darah di feses. Nah, ini bahaya banget ya. Yang ketujuh, next. Nah, ini kalau lihat gambarnya juga ngeri ya kalau lihat gambar-gambar penyakit. Nah, batu empedu. Nah, ini juga sama nih, sekarang lagi ngetren banget, banyak banget yang kena batu empedu. Ya, salah satunya memang karena makanan kolesterol tinggi. Ya, karena banyak makan yang berlemak, itu bisa juga ya. Terus obesitas dan gaya hidup yang buruk. Gejalanya gimana? Nyeri perut kanan atas. Bahkan kemarin teman saya tuh sampai ke punggung. Nyerinya tuh sampai ke punggung dan nggak tahan banget sampai jadi harus ke IGD. Nah, itu batu empedu ya. Ini juga bahaya, bahkan sampai ada yang diambil. Tetangga saya tuh sampai diambil loh empedunya. Ya, jadi bahaya juga ya. Nah, yang terakhir ada kanker usus besar. Wah, ini parah banget ya. Polip usus yang berubah ganas. Faktor genetik, pola makannya rendah serat. Nah, jadi kita lihat di sini, aduh ngeri ya kalau ngelihat ini saya merinding. Ada padahal kecil gitu ya, tapi bisa jadi kanker.
ya. Gejalanya perubahan pola BAB-nya, darah dalam feses, ada darah dalam feses, dan berat badannya juga turun, ya. Nah, inilah penyakit-penyakit yang sekarang sering terjadi, ya, akibat sistem pencernaan yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu, kita nggak mau ya sakit dulu baru minum suplemen, ya. Sebetulnya suplemen itu dari sehat supaya kita mencegah, ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, Atomi itu kan sudah menyediakan, ya, suplemen-suplemen untuk pencernaan, dan ini kualitasnya absolute quality, absolute price, betul-betul bagus banget, ya, suplemen-suplemennya, dan terbuat semua dari herbal. Nah, kita bahas satu-satu ya untuk suplemen pencernaan. Next, yang pertama spirulina. Nah, spirulina ini adalah spesies hidup terpanjang di dunia. Nah, bayangkan spirulina ini mengandung klorofil dan 60% lebih banyak proteinnya. Makanya spirulina itu sampai julukannya itu superfood, dia bisa menjadi superfood, ya, karena proteinnya ini yang banyak mengandung protein. Dan spirulina yang buatan Atomi diambilnya khusus spirulinanya itu dari perairan Kailua Kona di Hawaii. Premium banget nggak Bapak Ibu? Ya kan? Luar biasa. Nah, sampai dipercaya sama NASA, ya, untuk menjadi makanan astronot, untuk astronot yang untuk keluar angkasa, ya. NASA mempercayakan kepada Atomi salah satunya, ya. Dan juga diakui oleh WHO dan FAO sebagai makanan masa depan. Ya, kebayang ya Bapak Ibu, keren banget nih karena saya sadar nih, kalau Bapak Ibu bisa lihat, jelas nggak? Nah, nih, dia berbentuknya pil, ya, kapsul. Nah, bisa dibuka juga, ya, bisa dibuka kalau memang nanti untuk makanan atau untuk masker, nah itu bisa juga, ya. Nah, spirulina ini next. Bahan gizinya Bapak Ibu bisa lihat di sini, 10 kali lipat dari susu. Kebayangkan? 20 kali lebih banyak dari wortel. Nah, kalau kita makan wortel aja paling cuman sedikit ya, ini 20 kali lipatnya. Zat besinya 50 kali lebih banyak dari bayam. Proteinnya 5 kali lipat dari telur. Wah, kebayang Bapak Ibu, kita makan telur aja udah enak banget ya. Ini protein hanya dengan 1 kapsul itu bisa 5 kali lipat dari telur, ya. Dan ada 33 jenis protein, 12 jenis vitamin, vitamin ada B6, vitamin E dan lain-lain, dan 13 jenis mineral klorofil, ya. Juga ada 5 jenis zat antioksidan. Wow, kebayang ya Bapak Ibu ya. Nah, siapa saja sih yang bisa makan spirulina ya? Itu orang-orang yang tentunya vegetarian ya, dia nggak makan daging. Nah, itu bisa bagus banget ya buat orang-orang yang vegetarian. Terus anak-anak yang kurang makan sayur ya, termasuk saya, ibu-ibu juga kurang makan sayur ya. Terus balita, kalau di balita bisa dibuka kapsulnya dan dicampur ke bubur, ya, karena anak balita tuh kan makan suka dicampur-campur sayur-sayur. Nah, campurin aja ke bubur gitu ya. Terus yang sehari-hari pekerjaannya berat, nah itu perlu protein tinggi juga. Terus yang alergi, nah alergi itu bagus banget konsumsi spirulina ya. Untuk yang sinus, sering bersin, ya, alergi batuk, ya, untuk yang sakit paru-paru juga bagus banget karena dia ada antivirusnya, ya. Terus dia juga antiinflamasinya juga ada dan antioksidannya tinggi. Dan untuk orang-orang yang mengalami tadi masalah pencernaan, asam lambung, ya, juga kalau ibu-ibu untuk masker juga bisa tuh, ya, dipakai peel off, dicampurin spirulina, ditempel jadi warnanya hijau, ya, itu bagus untuk mengencangkan, untuk mengurangi juga kerut-kerut, ya, ada garis-garis halus. Dia juga untuk jerawat juga bisa, ya, untuk jerawat kalau ada yang jerawatan kasih spirulina juga bisa.
ya. Jadi banyak banget ya. Coba kita lihat keunggulannya dari spirulina. Nah, menjadi superfood di masa depan dan membantu menyehatkan sistem pencernaan dan kulit, ya, membantu meningkatkan fungsi pembersihan dan detoksifikasi, mengandung antioksidan dan antiinflamasi. Jadi spirulina ini memang antioksidannya tinggi, ya, dan pengganti sayur dan daging. Nah, keunggulannya banyak banget ya Bapak Ibu. Jadi siapa di sini yang kurang sayur, siapa di sini yang tadi saya bilang ya perlu untuk orang-orang yang itu coba konsumsi spirulina ya. Nanti Bapak Ibu kerasanya memang kayaknya kalau minum nggak ada sih kerasa kerasa seperti suplemen lain gitu ya. Tapi badan kita jadi sehat, nggak gampang sakit ya. Juga pencernaan juga jadi baik gitu ya dan lancar. Ya, next. Nah, yang kedua ini Fanzyme ya. Orang suka menyebutkan ada yang Fanzim, ada yang Fanzyme sama aja ya karena ini bahasa Inggris jadi saya sebutnya Fanzyme ya. Dapat memenuhi kebutuhan harian agar metabolisme tubuh Anda berjalan dengan lancar ya dan penyerapan nutrisinya yang optimal karena memang fungsinya Fanzyme ini memang untuk memecah nutrisi ya. Jadi Fanzyme ini bagus untuk orang-orang yang punya gas berlebih ya, perut kembung, asam lambung selalu naik. Nah, butuh ini Fanzyme ya. Nah, Fanzyme itu ya kekurangan enzim ya, kalau kita ada kekurangan enzim di tubuh kita atau ada enzim tapi tidak berfungsi dengan baik. Nah, itu pasti jadi keluhan ya, karena kekurangan enzim atau enzim yang tidak berfungsi dengan baik itu jadi kepencernaannya juga jadi kacau ya, karena tubuh kita itu ada enzim metabolik, ada enzim pencernaan, ada enzim makanan. Nah, enzim pencernaan ini memecah makanan menjadi nutrisi dan limbah. Next, coba kita lihat dalam satu Fanzyme itu bahannya dari nanas ya, dari nanas. Nah, dia mengandung 6 jenis enzim ya. Ada yang untuk mencerna karbohidrat, ada yang mencerna protein, ada untuk mencerna lemak, mencerna serat, laktosa dan mencerna protein. Bromelin itu untuk mencerna protein dan ditambah 3 jenis koenzim atau vitamin. Ada vitamin B-nya, ada pantothenic acid dan biotin. Wah, ini banget ya, komplit banget gitu ya. Ada 6 enzim ya. Nah, enzim ini dia memecah makanan menjadi nutrisi ya dan limbah. Nah, nutrisi nanti dibagi lagi ke organ-organ, ke sel-sel tubuh, ke pembuluh darah ya. Jadi awalnya tuh dari sini. Makanan yang bergizi ini awalnya dari sini ya. Nah, kalau tidak sempurna artinya yang tadi itu tidak misalnya tidak bisa mencerna karbohidrat, nah itu jadi masalah, tidak mencerna protein itu juga jadi masalah ya. Nah, enzim makanan, makanan mentah yang kita makan itu ada enzimnya juga ya secara alami ya, tapi jangan yang mentah-mentah itu jangan terus-terusan dipanasin. Nanti enzimnya jadi nggak berfungsi ya, membunuh enzim yang alami. Nah, kalau makanan yang mentah ya, jadi kita perlu juga ada makanan yang mentah misalnya kayak ketimun ya kayak itu. Nah, itu sayur-sayuran biasanya itu ada enzim alaminya ya. Nah, aktivitas enzim ini sangat terbatas ya, tergantung dari suhu tubuh, dari pH tubuh kita, kondisi tubuh kita dan dari misalnya kita stres ya, itu langsung tuh hormon kortisolnya langsung naik ya. Akibatnya kerja enzimnya itu juga terganggu. Nah, itu sebabnya suka jadi penyakit ya, jadi MAH, GERD, asam lambung naik ya. Makanya yang punya MAH, punya GERD, punya yang tadi penyakit pencernaan wajib minum enzim. Nah, saya bisa tunjukkan enzim tuh. Nah, ini dusnya gini ya, isinya 60. Nah, bentuknya sama ini bubuk gini ya.
bubuk rasanya rasa nanas, ya. Enak kayak, kalau kata saya sih kayak ini ya, kayak nastar. Ya, enak kok rasanya, ya. Nah, itu langsung diminum aja, nggak usah pakai air, ya. Next. Nah, keunggulan Fine itu membantu pencernaan makanan yang lebih optimal, yang tadi saya sudah jelaskan, mengurangi masalah perut, mendukung metabolisme tubuh, membantu penyerapan nutrisi yang lebih baik, ya. Karena tadi ada macam-macam, untuk apa, bahannya itu untuk mencerna, ya, mencerna dan menyerap nutrisi, meningkatkan kualitas hidup harian pencernaan, dan membantu mengurangi lemak dalam perut. Nah, ini Bapak Ibu, ibu-ibu nih terutama ya, seneng banget gitu. Karena apa? Dia bisa mengurangi lemak dalam perut. Nah, kita lihat video ini, nah Bapak Ibu pasti kepengen. Karena pada saat kita makan itu langsung di apa, ditumis dengan embun. Nah, ini ada, perumpamaan minyak ya, Itu karena saya ada taruh minyak minyaknya goreng. cukup banyak, jadi enzimnya juga cukup memerlukan waktu untuk memecah molekul-molekul Nah, tuh ya. Teman-teman bisa mulai lihat, enzim itu mulai ada mengikat reaksi. lemak-lemak. Tada! Keren Nah, banget kan? Enzimnya dari ya, turun nanti, keluar melalui feses. Wow, ya. Gimana Bapak Ibu? Lanjut? Keren banget ya, Finezem bisa bisa ini ya, dan, sudah beberapa teman saya yang sudah pakai Finezem dan, apa, rutin ya minum PureTea sama Finezem itu rata-rata bener loh, berat badannya turun ya, terutama perutnya jadi nggak buncit ya. Nah, ini sekarang Psyllium Husk. Nah, Psyllium Husk ini juga bagus banget ya, tanaman yang sejak lama dipakai jadi suplemen serat makanan alami ya. Psyllium Husk itu, tanaman ya, mempunyai serat larut di air sejumlah 70% dan serat tidak larut di air 30% yang alami ya, yang bermanfaat menjadi laksatif. Laksatif itu adalah pelancar ya, pelancar ketika buang air besar hingga menyehatkan usus besar kita ya. Nah, next. Nah, Psyllium Husk itu berhubungan dengan usus ya, sampai bisa menjadi pendetoks usus ya. Nah, gimana sih kalau usus tidak bekerja dengan baik ya, maka racunnya itu tidak bisa dikeluarkan dari tubuh. Jadi dia diserap lagi sama tubuh, dialirkan lagi ke seluruh tubuh. Nah, inilah yang timbulnya berbagai penyakit ya. Makanya Psyllium Husk ini harus kita minum kalau ada yang, ususnya yang tidak baik, ya ususnya yang kotor ya. Nah, selain dari Psyllium Husk, terdiri juga dari 10 bahan tambahan ya. Tambahannya itu Bapak Ibu bisa lihat di sini beri-berian, itu semua diambil ekstraknya dan, dijadikan satu seperti kita bisa lihat ini ya. Ini, eee Psyllium Husk, nanti bentuknya gini, diminum, ini bentuknya bubuk, dimasukkan ke air, diaduk, langsung diminum, jangan didiamkan. Kalau didiamkan dia mengental, ya seperti jelly. Nah, jadi harus langsung diminum, ya. Nah, jadi ini cara kerjanya Psyllium Husk itu akan dipecah pada usus besar. Ya, jadi setelah kita minum, nanti dia dipecah di usus besar dan dijadikan sumber makanan untuk mikroflora baik dalam usus. Ya, nah jadi Bapak Ibu yang punya yang apa, yang makan ya makannya sembarangan gitu ya. Nah, itu memang, harus hati-hati ya, harus dibersihin cepet-cepet sama Psyllium Husk ini, gitu. Nah, kita lihat keunggulannya, dia memperlancar BAB agar kembali normal ya, menyehatkan usus besar, dapat menjadi alternatif untuk diet, ya karena setelah minum itu kita suka jadi kenyang, ya karena itu tadi kan kalau udah didiamin dia jadi kayak jelly gitu ya. Bisa menurunkan kolesterol, menghindari diabetes, dan mengurangi tekanan darah.
ya, dan juga bisa untuk mencegah obesitas. Ya, karena tadi yang apa jadi kenyang itu, ya, jadi kayak udah nggak mau makan gitu ya. Nah, itulah keunggulan dari Psyllium Husk. Nah, ada satu lagi nih, ya. Memang ini belum dijual ya di aplikasi di Indonesia. Next. Ada namanya probiotik. Nah, probiotik ini memang masih PO Korea, tapi ini laku banget ya. Teman-teman saya gitu sudah banyak yang mengkonsumsi probiotik. Kenapa? Karena ini untuk kesehatan usus, suplemennya itu bagus banget untuk mendukung kesehatan pencernaan dan sistem kekebalan tubuh. Ya, jadi mengandung 12 jenis bakteri Lactobacillus. Ya. Nah, probiotik ini dalam usus kita itu mengandung 70% imun tubuh kita, ya. Nah, kalau kita ada bakteri baik, ada bakteri jelek. Kalau lebih banyak bakteri baiknya, ususnya bagus, ya, fungsinya bagus. Tapi kalau lebih banyak bakteri jeleknya, nah kita perlu banget nih probiotik, ya. 1 saset sudah cukup untuk melindungi jaringan pencernaan, ya. Ini 12 bakterinya juga sudah ada uji klinisnya, sudah diriset juga sama Atomy ya. Ini yang terbaik. Nah, Bapak Ibu, saya sering dengar ada ya di luar sana ada satu minuman yang memang probiotik, udah beken banget ya, depannya Y ya. Nah, itu apa, cuma 1 bakterinya ternyata dan juga banyak mengandung gula. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu yang masih sering minum, jangan apa, jangan terlalu banyak ya karena ini mengandung gula. Sementara, nah probiotik tuh bentuknya ini ya, saset juga, dia sasetan dan langsung minum ya, bubuk bentuknya dan enak. Rasanya ada manisnya, tapi ini tidak pakai gula sama sekali. Ya, jadi aman banget untuk tubuh kita, untuk pencernaan kita. Nah, next keunggulannya, ini 12 jenis bakteri Lactobacillus-nya dan warnanya tuh ada warna-warni ya, ada kecil-kecil kalau dilihat tuh ada warna-warninya. Nah, ini ekstrak tepung buah-buahan. Nah, kalau Ibu Bapak Ibu lihat ini 12 jenis bakterinya bisa dibaca di sini karena saya juga bukan ahli gizi ya. Jadi saya juga bacanya juga ngebelibet juga nih ya. Nah, inilah yang ada dalam 1 saset probiotik kita. Nih, ya. Nah, dalam 1 saset ini juga ada 3 miliar bakteri yang bisa hidup, ya. Probiotik itu memiliki teknologi kapsulasi untuk membuat si probiotik ini tetap aktif meskipun melewati perjalanan yang panjang dari mulut ya, masuk ke kerongkongan, nanti ke lambung, baru ke usus. Biasanya beberapa probiotik tuh udah mati di tengah jalan ya. Kalau ini karena ada teknologi kapsulasi, jadi dia bisa tumbuh sempurna di usus kita gitu. Nah, next keunggulannya. Nah, banyak banget nih keunggulan dari probiotik ya. Meningkatkan fungsi sistem imun, mencegah infeksi dan merawat saluran kencing, meningkatkan fungsi pencernaan juga, melancarkan buang air besar juga, mengobati dan mencegah radang usus, mencegah ruam kulit. Nah, kalau ususnya bersih itu rata-rata kulitnya juga bagus ya. Terus mengobati dan mencegah keracunan makanan ya. Jadi saya pernah anak saya diare, saya juga ya lagi itu diare hebat. Saya minumnya cuman Hemohim sama probiotik ya, itu cepat juga pulih ya. Padahal dokter udah kasih obat, saya nggak minum obatnya. Dan mencegah batu karang juga, mencegah kolik, mencegah penyakit gusi ya. Biasanya kalau kita sering sariawan, nah hati-hati itu pasti di usus ya. Di usus ada masalah di usus gitu ya. Mengurangi kolesterol, melawan bakteri penyebab sariawan dan bisa mengurangkan berat badan. Nah, inilah keunggulan probiotik gitu. Nah, Bapak Ibu kalau sudah tahu nih berbagai macam ya suplemen dari Atomy, tentunya kita juga tetap meminum Hemohim Pome Ginseng. Saya tidak bahas di sini karena sudah banyak ya. Kalau ada yang baru di sini mungkin bisa tanya sama pengundangnya. Hemohim Pome Ginseng itu tetap menjadi
tiga suplemen yang yang menjadi fondasi itu ya. Ya, next. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini setelah saya tadi jabarkan ya tentang suplemen-suplemennya. Nah, banyak banget teman saya yang sudah terbantu dengan minum suplemen ini. Nah, saya nggak bisa panggil semua ya, tapi saya panggil beberapa saja teman-teman saya yang sudah yang mau dan bisa berbagi cerita di sini. Ada 3, Mbak Novi dari Bogor. Mbak Novi, sudah ada di Malam, sini? Terosi. Ya, selamat malam Malam. Mbak Novi. Ya, boleh Mbak Novi berbagi cerita sedikit aja buat teman di Oh, sini. Ya, dengan senang hati. Malam, Bapak Ibu. Eh, Malam, malam. malam. ya, Eh, Terosi, kalau Novi itu dari awal sudah HPG ya. HPG itu sudah rutin lah. ya, Terus apa? Setelah ikut Zoom, ikut SA, ikut-ikut pertemuan lah ya, ada HGB di Bogor atau di Bandung gitu. mm-mm, Dari situ Novi dapet tuh info. Ternyata memang Novi punya GERD, punya MAH, terus punya fatty liver ya. Nah, dari pertemuan-pertemuan itu Novi tambah ilmu tuh Terosi, bahwa oh ternyata kita itu baik minum spirulina gitu ya. Karena memang Novi ini termasuk yang eh, males. Kalau makan sayur suka, suka, suka banget, tapi males masaknya gitu. Kan harus dibersihin sama satu-satu dong kayak gitu ya. saya. Nah itu, jadi begitu tahu ada spirulina dan fungsinya untuk apa aja gitu ya, oh sudahlah, saya minumlah spirulina itu. Juga karena Novi itu punya GERD, punya MAH ya, Terosi. Udah lama, udah dari gadis itu sih punya MAH. Terus kesini-sininya tuh kok udah kayak panas gitu ya ke dada, ke tenggorokan gitu. Nah ternyata ya memang itulah eh, gas di lambungnya banyak. Terus apa? eh, Novi tahu juga bahwa oh ternyata Finezime itu bagus untuk lambung. Sudah mulai Novi konsumsi apa Finezime. Ini ya Finezime. Gimana? Nggak kelihatan. Terus nggak tahu kapan ya Terosi Ya, setelah minum Finezime sama satu lagi tuh Novi tambah Puerti karena Novi ada fatty liver ya. ya. Terus tapi kita nggak bahas itu ya. Malam ini kita bahasnya yang spirulina sama Finezime yang Novi konsumsi. Maunya dibahas Bu Novi, cuma kepanjangan. Iya, Nanti lain betul. kali ya bahas Hmm. buat ya. Nah, yang Novi rasakan dulu tuh Novi kalau makan telat makan, Novi tuh kalau makan tuh teratur erosi jamnya jam 7 pagi, jam 12 siang, jam 5 sore. Kalau telat setengah jam aja itu udah yang pusing, Ya udah mau ribut pingsan gitu. ya. Udah Ya, pusing kepala udah terus udah yang apa bersendawa gitu, sering ya. bersendawa. Teman-teman tuh udah tahu banget kalau lagi kita apa hangout gitu ya. Ayo bunda nggak boleh telat makan nih gitu. Terus kalau udah saya udah diem, ya, terus, gitu, udah tahu tuh teman-teman aku makan makan gitu. Alarm, Terus alarm tubuh. alarm. Terus satu lagi, itu sakit pusingnya itu bisa berhari-hari tuh Terosi kalau udah telat makan gitu. Terus satu Hmm. lagi tuh yang Novi takjubnya ya, masya Allahnya, Novi tuh nggak suka, bukan nggak suka, Novi suka suka banget makan pedas karena Novi keturunan Padang ya, papa mama Padang. Tapi masalahnya nggak kuat di lambung, di mulut bisa, tapi di lambung yang nggak terima gitu. Itu Wah, langsung tuh kontan. Cuma sedikit padahal aja makanan sih. Padang pedas-pedas ya. Makanan Pedas. Makanya, makanya dibilangnya aku Padang murtad Terosi. Padang murtad. Iya. Nah, jadi kalau saya makan ada sambal, ada cabai aja sedikit gitu di makanan, tuh langsung tuh lagi makan aja langsung ke toilet. Nggak bisa tuh Oh, langsung aja gitu. ya, ya. Nah, setelah minum Finezime ini, nggak tahu kapan, kok tiba-tiba udah nggak terasa tuh telat makan, udah nggak rungsing, nggak pusing gitu ya. Makan Iya, sambal udah berani sekarang makan cabai rawit tuh digoang gitu, dimakan itu udah aman. Kita kan iya, kalau baru ngehnya tuh gara-gara waktu HGB itu setiap Rabu kalau di Bogor ya. Ke HGB itu kan suka sampai setengah satu, jam satu mulur gitu. Terus sholat dulu, baru makan kan. Kita mulai iya. dari jam 10 itu. Terus pas makan tuh, loh kok teman-teman tuh udah heboh tuh teman-teman saya yang
kemudian akrab dari dulu sekarang jadi leader ada beberapa, Bun, Mm-mm. kelas makan Bun, ntar pusing Bun, ntar masuk angin Bun, udah tahu, udah pada inget aja gitu. Tapi enggak tuh Teh Rosi, aman, alhamdulillah. Oh, Sampai jam ya. 3 tuh baru sempat kita makan bareng-bareng gitu. Nggak ada tuh keluhan, terus besok-besoknya nggak ada yang balas dendam masuk anginnya gitu. Gitu Oh, juga hebat si banget ya. sambel. Iya, iya. Alhamdulillah. Benar. Si sambel gitu. Anak saya kan cowok-cowok masih suka suka bikin itu ya sambel kalau lagi libur gitu nggak ngantor, Iya, suka bikin sambel gitu malam-malam. Terus saya bilang, aduh kok ini sambelnya ini sih apa cabai rawit yang merah itu cabai rawit jablay lah ya apa orang bilang. Kok iya, bikin ini sih kan Bunda nggak bisa ya namanya sambel kan pedas Bun katanya gitu. iya, Udah iya. iseng aja saya makan gitu. Loh kok nggak apa-apa Teh Rosi. Jadi Hmm. alhamdulillah dan bonusnya saya perutnya yang tadinya meskipun saya kurus perutnya buncit ya Teh Rosi. Sekarang berat saya ditambah itu ya ditambah puerti Fanzem dengan puerti karena kalau Fanzem kan itu lemak yang baru dimakan langsung diikat gitu ya. Ya, betul. Nah, itu berat saya tadinya 65 sekarang 58. Wow, Tuh. hebat. Satu lagi suami turun 10 kilo. Itu minum sama Wah, juga Fanzem. hebat. Jadi alhamdulillah. Mungkin itu Iya, kali berbagi iya. ceritanya saya dan Alhamdulillah, jadi sehat ya Mbak Novi sekarang ya. alhamdulillah. Ya, Bonusnya udah banyak. nggak, iya benar, udah nggak kumat-kumat lagi mahnya, ya. Alhamdulillah Ya, enggak. itulah cerita Ibu Novi dari Bogor ya, Bapak Ibu. Jadi memang betul-betul deh apa bisa istilahnya memecahkan solusi kita ya, yang Banget. pada sakit-sakit di pencernaan coba ya. Nah, ada satu lagi Bu Liri, Bu Liri, selamat malam. Terima kasih Bu Novi ya. Sama-sama Teh Rosi. Iya, Bu Liri, selamat malam Bu Liri. Nah, Bu Liri ini ada beberapa penyakit, cuma saya tahu untuk pencernaan. Nah, ini Bu Liri manjur juga nih pakai beberapa produk dari Atomi. Silakan Bu Liri. Selamat malam Bu Rosi, malam Iya. Bapak Ibu semuanya. Oh iya ya Eh, boleh. saya coba untuk berbagi apa yang sudah saya rasakan selama ini. Iya. Memang saya eh, apa ya, boleh dibilang sama orang tuh kok demen banget sakit gitu. Tapi nggak tahu gimana itu semua berkumpul dan tiba-tiba datang ke saya tuh di usia 53 tahun tuh semua masuk Rombongan, sakitnya rombongan ya. tapi di Nggak apa-apa Bu Liri. awalnya Iya, nggak apa-apa. rombongan ya betul Ya, penggugur segala dosa, macam penggugur ada dosa jantung sakitnya. diabetes tiroid amin 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 nah tapi diawalinya itu adalah dari SMP itu saya memang pencernaan saya tuh tidak bagus orang Hmm. mungkin ada sakit pilek batuk di awal tuh ya saya tuh nggak pernah namanya sakit batuk pilek tuh sampai kadang-kadang apa sih orang kok kayaknya repot banget gitu dengan batuk dan itu lebih sakit lagi perut gitu kan karena aku yang ngalaminya perut di perut memang pencernaan itu Hmm. benar-benar bermasalah Benar. dari dulu dan terutamanya mungkin karena aku memang penyuka sambal saya tuh Hmm. dulu kalau belum 10 namanya cengek ya cengek domba itu kan kalau di kita dibilangnya itu Kebayang, kayaknya pedas banget. itu kayaknya kurang deh. Kalau Iya, jadi benar. makan itu sambal goang segala macam. Tapi walaupun saya itu sakit di mah, aku tuh tetap bandel pengen itu karena memang enak gitu kan. Tapi ya akhirnya kita tahu bahwa hal itu di usia 53 itulah saya tahu karena tadinya saya nggak punya penyakit apa-apa kecuali sakit perut aja yang selalu saya Ya. alami itu. Bu Liri Nah, pakai akhirnya apa? Minum apa? Minum akhirnya saya pada Panjang. usia 53 itu saya sakit, ada GERD dan GERD itu membawa GERD. kemana-mana ke jantung, ke diabetes dan sebagainya. Saya baru tahu di situ. Iya. Saya pertama bertemu dengan Atomi itu datangnya Teh Lia ya teman saya ya menyatakan tentang HPG dulu pertamanya. Nah Hmm. dari HPG itu saya baru tahu kesininya saya ikut pertemuan-pertemuan dan ternyata ada yang namanya ini Fine Gym yang khusus untuk katanya GERD dan MAH. Saya Iya. coba kemudian ada yang mengatakan itu harus dipadukan dengan puerti karena memang bisa untuk kolesterol juga. Saya sebetulnya Iya. kolesterolnya nggak jelek tapi itu katanya bisa ngurangin berat badan. Jadi Betul. akhirnya saya minum puerti sama Fine Gym. Dan Hmm. saat saya GERD itu benar-benar saya berani jamin lah orang-orang pasti akan sama. Begitu GERD itu naik, saya kan langsung
ada sesek ya, kayak ada berdetak di sini Ya, saat kayak jantung ya, kemudian kayak makanan penyakit terasa. jantung ya. Ya, betul betul. Jadi langsung ke kerongkongan itu kayak berdetak, langsung kayak napas tuh bener-bener susah banget itu. Dan Mm-mm. akhirnya saya minumlah Fine Gym dan Puerti, tapi Puertinya itu yang kalau saya tuh hangat sedikit tingkat ke atas, jadi lebih ke panas ya, tapi panasnya masih bisa diminum gitu. Ya, Bisa ditunggu 1 jam itu langsung sembuh semuanya, nggak ada terasa dan saya bisa tidur. wah Padahal hebat. tadinya saya nggak bisa tidur kalau udah GERD itu, bener-bener bisa Alhamdulillah. lelap tidur. Nah kemudian satu waktu saya ada diare itu sampai 10 kali bolak-balik malam itu. Dan yang saya rasakan itu kalau untuk bolak-baliknya paling lemes lah ya. Tapi ada satu yang benar-benar saya nggak tahan itu kayak mau melahirkan, jadi kontraksi. Itu Hmm, meliriknya benar-benar minta ampun, itu saya sampai bisa menjerit-jerit kayak orang mau melahirkan tuh benar. Kalau pas kemarin itu diare dan dianjurkan sama Bu Silvi waktu itu untuk minum probiotik. Saya hmm, minum nah seperti ini yang tadi Teh Rosi bilang ya probiotik. Ini apa namanya? Seperti ini bentuknya dan saya memang PO Korea waktu itu. Saya minta hmm, tolong ke Mbak Lulu waktu itu untuk bisa order probiotik. ya Ketika saya betul. minum itu yang melilitnya itu hilang Teh. Itu saya bersyukurnya di situ aja dulu melilitnya itu yang hilang dulu. Jadi saya minum dan melilitnya itu hilang. Kemudian saya merasa lebih enak perut saya. Nah sejak dari situ saya sakit atau enggak saya minum aja yang namanya probiotik dengan Fine Gym dan Puert itu saya rutinkan aja sehari itu 2 kali setelah 1 jam Ya, setelah makan itu saya minum benar dan ya, betul. hasilnya adalah saya turun berat badan juga. Saya itu memang susah Bonus, banget bonus. bonusnya ya Dapat betul-betul. bonus. Iya, Sangat susah itu dari dulu. Yang iya namanya betul. Mary Fresh, Impression, segala macam udah saya coba. Dokter-dokter, dokter Kun almarhum sekarang, ada dokter Prama, dokter Bana, semua saya cobain. Saking pengen turun berat badan. Dan itu Iya, susah iya. banget. Dan Oh, sekarang saya iya. berhasil 6 kilo. Memang pernah saya dokter Prama itu sukses, tapi dengan menyiksa. Diri menyiksanya apa? Saya tidak boleh nasi, saya tidak boleh segala macam, dan saya cuma makan daging doang waktu itu. Tapi memang turun, tapi nggak bisa yang lainnya. Ya, ya. Yang Menderita lah ya. dibahas segala macam. Ya, Kurusnya menderita. menyiksa diri, betul-betul. Tapi Iya. dengan Fine Gym sama Hmm. Bu Erti itu, alhamdulillah saya bisa turun berat badan tanpa saya menyiksa diri dengan diet yang macam-macam itu. Wow, Ya, keren. Iya, alhamdulillah Teh, iya, dan sekarang saya udah turun 6 iya. kilo. Kemudian untuk GERD sama kemudian sakit perut itu saya udah alhamdulillah dengan makan pedas juga saya masih bisa Masih bertahan bisa nggak ya. apa-apa. Jadi udah Ya jarang sekarang banget gitu ya udah GERD-nya ya. jarang banget. Ya Ya, betul-betul ya, GERD saya udah sembuh lah gitu. ya, Alhamdulillah. ya, ya. Memang mantap banget Makasih ya. untuk apa namanya Fine Gym sama Puerti untuk yang GERD coba deh pasti aman itu semua. Iya, benar, benar, benar. Sebenarnya memang pengen bahas apa Puerti juga cuma waktunya mungkin Betul betul nggak betul next betul. time deh ya. Betul Ya, betul betul. makasih Bu Liri. Ya, Ya sehat sama-sama selalu. Teh Rosti, Ya. Bu Rosti. Ya. Satu lagi bisa nggak nih? Ya, satu lagi ada Bu Era. Bu namanya Bu Hera, tapi saya panggilnya Bu Era. Ada Bu Era? Bu Era, selamat malam. Kurasi. Ya, Bu Era, boleh dong berbagi cerita karena seru banget kemarin saya dengar ceritanya ada anaknya Bu Era ya, yang pertama, yang kedua semua masalah di perut. Coba deh cerita. Bu Era Iya, sendiri juga malam. ya, Bu Era sendiri udah ngerasain ya, Iya, enak udah. ya. Iya, Iya. Oke, terima kasih Bu Rosi. Selamat malam, ibu-ibu, bapak-bapak semua. malam. Mungkin tadi kita udah mendengar penjelasan dari Bu Rosi, apa aja sih masalah pencernakan dan apa aja yang harus kita konsumsi. Nah, jadi kemarin sih, waktu itu, saya pernah hamil, terus kan kalau misalnya kadang-kadang kalau misalnya kita habis makan yang tidak tidak beraturan atau misalnya kita makan banyak lemak atau apa sehingga kita sembelit. Nah, Ya, jadi betul. saya waktu itu saking udah nggak tahan tapi nggak keluar-keluar berapa hari BAB-nya, jadi saya paksa.
Saya paksa tuh Bu Rosi. Nah, sehingga jadi keluar apa sih ambeien ya? Ambe Ya, ya. betul ambe, tapi kecil. Nah, terus kan saya jaga jangan sampai membesar dan jangan sampai luka. Nah, tapi beberapa hari kemarin, kok saya pas mau BAB pagi, kok Hmm. kayaknya susah banget nggak keluar-keluar, tapi rasanya pengen keluar gitu. Hmm. Nah, jadi saya kayaknya luka gitu. Jadi saya pagi itu saya minum satu Psyllium Has. Ini nih, Bu Rosi, saya minum ini biasa sih. Ini. Ya, ya. Ya, Ya, jadi ya. saya minum itu, terus malamnya saya minum lagi karena Hmm. mau cepat keluar gitu. Nah, Ya, jadi pagi-pagi biasanya tuh saya setiap bangun tidur saya pasti ke kamar mandi untuk BAB. ya. Nah, setelah saya minum 2, saya pagi-paginya itu langsung enak seperti biasa lagi, balik lagi seperti Wow, biasa. lancar ya, lancar. Lancar, lancar. Lancar, Alhamdulillah. jadi Ya. tidak merasa kayak mau keluar enggak, tapi dikeluarin enggak mau dia ngumpat Ya. malu kali. Nah, jadi saya udah minum pagi itu udah merasa lega banget. Nah, Ya. jadi saya merasa juga apa ambeiannya itu tidak merasa kayak radang, itu enggak sama sekali. Ya, ya, Nah, ya. terus pas saya sudah enakan, anakku yang kecil itu dia bilang, "Mah, siliumnya masih enggak?" Kenapa? Aku udah 2 hari katanya enggak BAB. Cepetan minum itu, kemarin mama minum 2 aja 1 hari, pagi sampai malam, besoknya udah keluar gitu. Udah enakan gitu. Di mana mah? Ya itu di tempat biasa yang mama simpan. Akhirnya dia minum. Nah, Hmm. terus aku tanya dong besoknya, "Dek, kamu udah benar ininya BAB-nya?" "Udah mah," katanya. "Terus gimana rasanya?" "Ya enak," katanya, udah keluar gitu. Gitu Bu Rosi. Wow, ya, ya. Nah, Jadi kalau benar buat sembelit ya. ya betul. Nah, kalau untuk si kakak kan Nah, dia ya kakak kantornya tuh. di Semanggi. Jadi Ya. dia waktu itu kan tidak bawa kendaraan. Nah, dia memang ada mah gitu, mahnya yang sudah memang kalau sudah nggak tahan tuh sampai melintir banget gitu. Hmm. Nah, jadi dia balik dari kantor naik Gojek. Nah, di tengah perjalanan dia udah muter dan sudah melihat putih semua, udah mau pingsan Itu mungkin ya. udah mau pingsan ya. Iya, Iya. nah terus saya marah, loh kamu udah merasa begitu kok naik Gojek kan lebih bahaya kan? Iya Iya. katanya aku kalau naik MRT atau naik Grab takut takut itu kan, takut muntah dia bilang. Lah aku Hmm. bilang itu kan eksiden kan, jadi jangan takut gitu, bukannya kita buat-buat kan. Iya, betul. Akhirnya dia telepon, aku katanya langsung ke rumah sakit mah, katanya kita ketemuan di sana. Nah saya kan ingat kan saya juga konsumsi Finezem kan. Terus Hmm. kebenaran tapi waktu hari itu habis, belum order lagi. Terus saya telepon upline. Aku Hmm. bilang masih punya stok Finezem nggak? Si kakak aku bilang apa dia udah mau pingsan tapi sekarang ada di rumah sakit. Nah, dia Hmm. nunggu dokter. Aku bilang sama upline, kita tolong kirim Gojek, barangnya kita ketemuan di rumah sakit. Nah, akhirnya Gojek datang, saya nyampe rumah sakit karena saya nyusul. eh Terus saya langsung suruh minum Finezam itu gitu. Terus Hmm. karena dia antri dokter rame, nggak sampai 15 menit kali ya, 10 menitan sekitar itulah, dia udah Hmm. merasa enak, Bu Rosi. Dia udah merasa enak dan kayaknya tidak harus antri ke dokter karena rame gitu sih. Hmm. Di Jadi sini balik lagi. enggak. Jadi enggak jadi ke dokter Iya, karena nggak antri jadi ke rame, dokter. enggak jadi. Jadi dia Iya. minum aja itu, terus Heeh. udah merasa enakan jadi enggak jadi ke dokter. Oh, hebat Gitu banget sih. ya. Memang sering ya saya dengar teman-teman saya yang sudah mengkonsumsi yang sudah punya sakit GERD terus sudah mengkonsumsi Finezime, kalau udah kerasa nih katanya, udah mulai kerasa langsung cepet-cepet minum, udah hilang katanya gitu. Kebetulan saya memang Betul. tidak enggak jangan sampai ya, nggak punya GERD juga gitu ya, nggak punya MAH juga. Jadi saya banyak dengar-dengar dan suami saya juga ada sakit GERD-nya. Jadi ya saya bisa kebayang lah gitu ya. Ya. Eee, untuk para penderita GERD ya, untuk yang punya MAH, yang punya apa, sembelit gitu. Nah, coba deh dengan ini. Makasih ya, Ya. makasih Bu Era Oke, atas sama-sama Bu sharing-nya. Rosi. Sehat-sehat ya buat Kakak, Amin, buat amin. adik juga sehat semua. Ya. Amin, amin. Iya. Ya, Oke. mungkin segitu aja. Saya kembalikan kepada Bu Inggri.
Baik, waduh terima kasih nih Bu Rosi Oktania atas pemaparannya ya. Dan terima kasih juga untuk sharingnya ya pada Ibu Novia, Ibu Riri, dan juga Ibu Hera ya. Masya Allah, banyak sekali ya ilmu yang kita dapatkan malam ini setelah mendengarkan pemaparan tadi ya Bapak Ibu ya. Ya. Baik, Bapak Ibu selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Dan saya akan cek dulu ya pertanyaan yang sudah masuk. Oke, ada pertanyaan tadi tentang cara minum ini ya kalau nggak salah tadi ya. Sebentar ya. Oke, saya cek. Bapak Ibu yang masih mau bertanya juga boleh ya. Silakan ketik ya di kolom chat. Nah, ini Bu Rosi. Nanti Ya, mungkin langsung dijawab ya, Bu Rosi ya. boleh. Oke, pertanyaannya spirulina itu eh, mulai boleh dikonsumsi itu dari usia berapa tahun? Silakan Bu Rosi. Spirulina dari usia 6 tahun ya? Dari Dari 6 usia tahun. 6 tahun, ya. Kalau memang anak-anak nggak suka ya, kan karena pilnya agak kalau saya lihat nih ya, pilnya tuh agak besar ya. Jadi Ya. biasanya di ini aja dibuka. Nah nih, pilnya kan agak besar nih. Untuk Ya, anak-anak ya, agak susah juga ya. Jadi ya. kalau disiasatinnya masukin ke apa sayur, masukin ke jus gitu. Ya, bisa Ya, bisa ya. disiasati gitu. Bisa dicampur ya dengan Dicampur makanan ya. lainnya gitu ya. Ya. Baik, baik. Nah, kemudian kapan kita membutuhkan spirulina, Bu? Ini dari Palembang, dari Pak Zul ya. Kalau Pak Zul, kalau kita membutuhkan spirulina, sebetulnya setiap orang kalau gini Pak, tadi saya juga sudah bahas bahwa sayuran itu sebetulnya kita harus memenuhi setiap harinya tuh 250 gram sampai 400 gram. Tergantung aktivitas kita juga, tergantung usia gitu ya. Nah, kalau usia kita mungkin sekitar 400 gram. Nah, cuma rata-rata kita makan itu nggak ada 400 gram gitu ya, karena 4 mangkuk, kebayangkan 4 mangkuk, 1 mangkuk aja kita udah kenyang, maksudnya Betul, udah betul. gitu ya. Kita kalau makan Iya, iya. capcay misalnya gitu ya, itu kan 1 mangkuk aja udah lumayan gitu ya. Nah, jadi kita bisa ditambah dengan suplemen spirulina untuk proteinnya, dan untuk orang-orang yang vegetarian, terus juga untuk orang-orang yang bekerja keras yang butuh protein tinggi ya. Juga untuk yang alergi, yang kena paru juga bagus gitu ya. Yang kena biasanya sakit paru-paru itu bagus spirulina bisa diminum untuk memulihkan juga ya, karena dia antioksidannya juga tinggi. Dan tadi apa pertanyaannya untuk siapa saja kan? Untuk siapa Iya, saja? Ya. iya, kapan ya? Kapannya ya berarti mungkin Oh, kapan kita kalau membutuhkan kapannya? spirulina mungkin Ya, ya kalau berarti kapan itu kan ya itu penjelasan Bu Rosi tadi. tergantung masing-masing gitu ya. Nah, cuma ada apa perhatiannya untuk yang punya asam urat ya. Asam urat. Kalau asam urat ya saya nggak kalau nggak salah memang jangan ya kalau yang punya asam urat, karena ini kan syarat tinggi ya, dan hijau juga gitu kan. Biasanya asam urat tuh suka dia makan sayurnya tuh kayak wortel gitu ya, kayak yang warna-warni yang bukan hijau gitu ya. Baik. Baik, Mm-mm. Pak Zul terjawab ya. Jadi kapan kita membutuhkan spirulina? Selama kita membutuhkan sayuran atau serat di dalam tubuh. Mungkin gitu Benar, ya kesimpulannya. ya benar. Jadi kapankah itu? Sekarang. Ya. Dan Bapak Ibu yang belum sempat makan sayuran sekarang, ya minum spirulina ya. Oke, nah Ya. selanjutnya Bu Rosi ini dari Ibunya Mas ya. Nah untuk balita konsumsi spirulina itu berapa banyak Bu per harinya? Sebenarnya kalau balita sih sedikit aja ya, maksudnya nggak usah 1 kapsul, mungkin dikasih setengahnya gitu di buburnya misalnya gitu ya, bisa juga. Jadi Baik, baik. nggak nggak Jadi nggak satu kapsul kita kita dewasa 1 kapsul, 2 kapsul boleh, tapi ya untuk anak-anak sedikit aja gitu. sedikit ya. Setengah ya. Ya, Jadi dibuka kapsulnya kemudian ya ditutup lagi kalau dibuka. tidak habis ya. Ya benar, bisa gitu. Baik, baik, baik terjawab ya Bu ya. Kemudian
dari siapa nih? Dari Bu Ine ya. Kapan waktunya minum spirulina, paenzim, probiotik ya? Itu setiap harinya tuh kapan? Apakah bersamaan atau bagaimana? Oh, kalau spirulina biasanya diminum itu pagi ya, pagi, Ya. probiotik juga pagi, bagusnya sebelum sebelum sarapan itu probiotik bagus banget ya, tapi kalau spirulina sesudah atau sebelum juga nggak apa-apa. Nah, untuk yang psyllium itu dia diminum Finezem, psyllium diminum kalau Finezem psyllium bisa pagi sebelum kita makan ini psyllium khas bisa kita minum di pagi hari. Nah, kalau Finezem itu diminum setelah makan. Jadi Setengah jam. 1 jam setelah makan gitu. Nah, tadi kan disebut juga puerti. Nah, itu biasanya diminum setelah makan gitu. Setelah Oh, kita baik. ya sehari 2 kali ya. Sehari 2 kali. Kalau probiotik bagaimana probiotik? Kalau probiotik kalau diminum itu bagusnya sebelum makan ya, sebelum Setelah makan. makan. Iya. Baik. Jadi ini setiap harinya Pagi tidak biasanya bersamaan sehari ya? nih, biasanya sehari 1 aja cukup. Sehari satu ya, Sehari sebelum 1 makan aja. ya. Ya, Iya, sebelum makan. Baik, berarti samaan dengan spirulina ya, paenzim setelah ya, makan gitu ya. Dengan betul. tadi psyllium khas ya, gitu ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Rosi. Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk penderita kanker usus, apa aja yang dikonsumsi? Kalau kanker Boleh. usus, ya kalau kanker usus nanti sebetulnya hemohim pome ginseng itu harus masuk ya. Hemohim, pome, ginseng itu harus masuk. Nah, nanti tambahannya dengan psyllium khas ya. Nah, itu nanti kalau itu nanti bisa di sesi apa tanya jawab maksudnya di luar ini pengundangnya siapa? Nah, bisa tanya ke pengundangnya ya. Kalau misalnya memang mau tanya ke pengundang atau misalnya nanti kita ketemu, nanti kita bisa ngobrol. Ya, karena kanker usus tuh agak berbeda ya, agak berbeda. Spesial ya. Maksudnya ada yang lebih bagus itu hemohim pome ginseng dulu masuk gitu, karena Ya, memang dari imun. Kalau kanker itu kan memang rendah imun ya, imunitasnya rendah. Jadi memang harus diperbaiki dulu nih sel-selnya gitu. Ya, karena ya. kalau sudah baik selnya, nah nanti apa? Karena kalau kanker tuh kan pasti ada regenerasi selnya tidak bagus, tidak apa nggak bagus gitu ya. Nah itu yang Ya, diperbaiki dulu, akarnya dulu gitu yang diperbaiki. Ya, setelah itu baik, dibantu dengan psyllium khas untuk mendetoks ususnya, baik, baik. bersih, bersihin Demikian. usus. Ya, demikian ya Bu Yemas ya. Jadi untuk penderita kanker usus nanti ngobrol khusus aja, tapi yang pasti kalau ditanya produk apa saja dari Atomi, produknya adalah Hemohim, Pome, dan Ginseng ya. Iya, Oke, ya selanjutnya dari Bu Yeni nih ya. Untuk trombosit rendah, apakah aman minum spirulina? Silakan Bu Rosi. trombosit, trombosit rendah. Ya. Trombosit mah Kalau darah ya. trombosit rendah, nanti saya harus tanyakan dulu ya, karena saya juga bukan dokter. Nanti itu siapa yang nanya? Ibu Yeni. Ibu Ibu Yeni. Yeni. Bu Yeni. Ya, ya. Boleh nanti saya ini dulu ya, saya tanyakan dulu ya. Eh, Baik. Ya. Nah, selanjutnya, tapi mungkin intinya selama tidak dilarang makan sayuran atau kebutuhan benar, seperti itu, ya, sebenarnya masih boleh ya. boleh, iya. Tapi trombosit rendah itu mungkin ada penyebabnya ya, nggak mungkin Betul. tiba-tiba rendah. Ya, jadi nanti harus ditanya trombosit rendahnya itu gara-gara apa gitu. Ya, nanti Bu Yeni bisa WA saya juga, biar saya nanti bisa bantu untuk Hemohim. apa? Untuk analisanya ya. Analisa dulu ya, baik, baik, Ya, dia baik. nanti. Supaya lebih tepat ya sasarannya ya, Bu Ya, Rosi ya. betul. Ya. Baik. Baik, nah selanjutnya untuk yang sendi lututnya sakit, Bu Rosi, produk apa saja yang bisa dikonsumsi? Nih, kebetulan orang tua saya sudah berusia 72 tahun. Kalau produk ya kalau, lutut sakit itu sebetulnya hemohim perlu masuk. Hemohim. Ya, hemohim, pome, dan ginseng tetap ya. Karena memang itu, jadi gini, hemohim itu kan dia memperbaiki, sel-sel tubuh kita ya kan. Nah, kerjanya hemohim itu di-booster sama ginseng gitu. Nah, untuk, kalau lutut sakit itu pasti ada peradangan di lutut, ada inflamasinya. Nah, itu
pomegranate itu bagus untuk inflamasi karena dia di dalamnya itu ada anti-inflamasi. Nah, jadi tiga-tiga itu memang harus dikonsumsi. Sama ditambah ada satu PO Korea namanya turmasin. Nah, itu khusus buat lutut. Ya, sudah banyak beberapa member saya yang lutut sakit minum turmasin tuh enak banget katanya. Enakan banget. Ya. Ya, saya sendiri belum coba karena memang saya nggak ada masalah di lutut. Jadi turmasin saya belum coba. Iya. Sendi di lutut itu masih oke ya. Alhamdulillah. Baik, baik. Ya. Baik ya Bu Ine ya tadi ya. Jadi untuk orang tuanya yang sudah berusia 72 tahun dan keluhan sendi di lututnya bisa konsumsi hemohim ya dan juga turmasin ya. Di sini Baik. banyak kok beberapa yang sakit lutut dengan hemohim pomegingseng, alhamdulillah jadi sehat. Ya, Jadi banyak sehat. teman-teman saya di sini yang ada di sini. Cuman takutnya Iya, waktunya nggak ini ya, nggak cukup ya. cukup. Nanti kita bahas lagi di materi berikutnya ya Bu Rosi ya. Ya, berarti harus ada materi sendi ya. Materi sendi, Iya. betul, betul. Baik, satu pertanyaan terakhir ya. Jadi Ya. ini dari Bu Ine ya, Bu Ine Yuwana. Saya penderita mah dan badan saya kurus, minum Fine Gym cocok, tapi ternyata efeknya menurunkan berat badan. Ini bagaimana nih? Ini di satu sisi nih, Inggris pengen Oh turun berat iya, badan. Nah, untuk ini Bu Ina minum nggak perlu turun artinya berat badan. Iya benar, minum artinya itu sebelum makan. Kalau Oh, diminum setelah makan, itu kan dia buat meluruhkan visceral fat ya untuk kurus. Tapi Bu Ina minumnya sebelum makan. Kalau sebelum makan dia menjadi obat nafsu makan. Dia suplemen nafsu makan. Makannya nanti jadi oh, banyak. Iya, gitu. Jadi minum artinya sebelum makan gitu. oh, Dan baik. sebetulnya spirulina bagus juga untuk menaikkan berat badan juga bisa karena dia kan protein tinggi dan dia juga tadi kan metabolismenya jadi bagus. Fine Gym juga jadi mencernanya jadi bagus ya karena kan ada kalau orang yang nggak bisa kurang enzim dia pencernaannya jadi nggak bagus. Nah tetap Fine Gym dan Puerti diminum sebelum makan. Baik, baik. Jadi ini sebenarnya untuk fine zyme yang dikonsumsi untuk mahnya sebenarnya udah oke dilanjutkan saja ya. Iya, Nah, tapi kalau betul. ya Iya, kalau benar. merasa Dilanjutkan. ya setelah merasa minum fine zyme kok berat badannya turun ya mungkin produk lainnya ya tadi Purity sama ini ya Purity sama Psyllium khasnya mungkin ya. Psyllium khas, ya. Cara Benar. minumnya ya, waktu minumnya diperbaiki ya dan juga Ya. bisa ditambahkan spirulina ya untuk Ya. Jangan lupa menstabilkan hemohim, Bu Ina, hemohim. Jangan lupa. hemohimnya tuh ya. Iya. Baik, baik. Baik, ini masih ada kayaknya cukup deh Bu Rosi pertanyaannya. Bapak Ibu cukup ya Banyak ya, pertanyaannya. masih banyak ya. Ya udah dilanjut nanti. Iya, nanti karena ini juga ternyata di open pertanyaan banyak sekali juga yang memang keluar dari konteksnya ya. Iya, Karena iya. hari ini kita membicarakan tentang pencernaan ya, tapi nggak apa-apa. Terima kasih banyak Bu Rosi sudah menjawab semua pertanyaan. Iya. Baik, ya kita lanjutkan lagi ya Bu Rosi ya. Baik, nah Bapak Ibu yang membutuhkan produk Atomi, Bapak Ibu bisa langsung melakukan transaksi pembelian di aplikasi resmi Atomi ya. Dengan membeli melalui aplikasi resmi Atomi, selain kita akan mendapatkan poin, ada jaminan barang asli dan juga jaminan uang kembali jika terdapat kerusakan produk ya. Dan Bapak Ibu tadi melihat beberapa produk yang mungkin di aplikasi itu nggak ada gitu. Gimana nih cara dapetinnya? Ya, Bapak Ibu bisa dapatkan melalui ATG Mall. ATG Mall itu ada di dashboard aplikasi Anda, ya, aplikasi Atomi Shop Anda. Nah, Bapak Ibu masuk ke dalamnya ya, ke dashboardnya dulu. Nah, Bapak Ibu tadi kan dengar tentang probiotik, tentang apalagi tadi turmacin ya, yang tadi untuk sendi ya. Nah, itu belum masuk ke aplikasi Indonesia, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa dapatkan. Caranya adalah dengan masuk ke aplikasi Atomi Shop, kemudian Bapak Ibu bisa klik panah nomor 1, ya tulis di pinggir tulisan Atomi, ya ada tanda panah ke bawah, nanti akan muncul di paling bawah ada ATG Mall, itu di layar sudah dikasih tanda panah nomor 2, ya. Nah nanti ketika diklik itu Bapak Ibu bisa dapatkan produk-produk Atomi yang berkualitas yang tadi disampaikan oleh teman-teman yang sudah sharing ya.
juga oleh Ibu Rosi ya cara mendapatkannya produk yang belum masuk ke Indonesia ya, tapi sudah ada di jalur distribusi Atomic ya. Nanti akan muncul banyak kebutuhan di situ ya. Oke. Nah, masih belum ngerti? Ya, nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu bisa temui pengundangnya ya. Insya Allah akan dipandu dengan cara mudah mendapatkan produk melalui ATG Mall ya. Oke, nah Ya. selanjutnya kita akan membahas tentang tarif biaya pengiriman. Ya, tarif biaya pengiriman itu gratis Bapak Ibu ya. Adalah dengan cara Anda berbelanja minimal 1 juta sampai 4 juta rupiah dan dikirim sampai ke halaman rumah Anda ya. Begitu kalau pengen gratis. Nah, kemudian bisa juga Anda mendapatkan free ongkir atau gratis biaya pengiriman dengan transaksi di bawah minimal belanja, yaitu bisa dikirim dengan melalui EC terdekat rumah Anda, ya. Tetap free ongkir. Nah, Bapak Ibu wilayah mana bisa lihat di layar ya. Tapi intinya 1 juta sampai 4 juta sesuai wilayah Anda gratis diantarkan sampai ke rumah. Ya, di bawah itu Anda bisa dikirimkan ke EC terdekat Anda ya, pusat pelatihan terdekat rumah Anda, maka gratis juga ongkirnya ya. Dan Bapak Ibu pastikan juga Anda sudah follow Instagram Atomy Favor dan sudah subscribe YouTube channel Atomy Favor ya, agar selalu mendapatkan update informasi dan update produk-produk Atomy ya. Ya nanti Anda bisa barcode scan juga ada di layar ya, biar mudah ya, biar cepat tidak ya. Oke. Nah, Bapak Ibu selain Zoom bedah produk yang diadakan minggu malam ya seperti malam hari ini, Atomy Paper juga mengadakan pertemuan online lainnya ya, yaitu Atomy Business Foundation Class ya. Setiap Selasa malam pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat dengan materi yang berbeda setiap minggunya ya. Dan Selasa depan itu temanya adalah langkah kecil hasil besar. Wow, menarik banget ya. Oke, pastikan Anda hadir ya di Atomy Business Foundation Class ya, itu yang keempat insya Allah ya, kelas yang keempat. 1, 2, 3-nya sudah ya. Oke, nah dan juga Bapak Ibu bagi Anda yang memutuskan lebih serius dan ingin mendapatkan penghasilan tambahan puluhan hingga ratusan juta rupiah sebulan, seperti narasumber kita pada malam hari ini, ya pastikan Anda hadir di pertemuan offline kami ya di Healthy Glow Business ya. Nah, Healthy Glow Business di HGB ya kita singkatnya ya. Dan ini di mana aja nih ya? Ada di Bogor ya. Ada di Bandung dulu ya, di Bandung dulu ya. Di Bandung itu setiap hari Senin ya pukul 10 pagi sampai 12.30 di Oratio Fight Bandung ya. Pastikan Bapak Ibu hadir ya. Nah, kemudian di Jakarta, Bogor dan juga satu lagi apa nih? Pandeglang ya. Itu ya. Untuk di Bogor itu Rabu ya, tanggal 11 Juni Bapak Ibu diadakan 10.30 sampai pukul 12.30 siang ya di Jalan Pahlawan, Komplek Kehutanan Selatan nomor 26 Bondongan Bogor ya. Kemudian HGB Pandeglang diadakan di hari Rabu juga sama ya, tanggal 11 juga, 11 Juni 2025 pukul 15.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat ya. Alamatnya di Kantor Notaris Dwi Mayasari, Jalan Raya Serang, kilometer 1 nomor 15B, Pandeglang, belakang Bank Mandiri Curug Sawer Pandeglang ya. Nah, kemudian di Jakarta ya, di Jakarta HGB diadakan di hari Jumat ya, tanggal 13 Juni 2025 jam 14.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat di Serasa Kupi Selatan, Jalan Haji Nawiraya nomor 56 Jakarta Selatan ya. Dan wah, ini ternyata mengisinya Bu Rosi lagi ya, Bapak Ibu nih yang penasaran tadi ya. Pertanyaan saya belum terjawab, pastikan Anda hadir di HGB ya. Ini Boleh. hari Jumat ya, hari Jumat ya, Jumat siang. Dan di setiap pertemuan HGB itu Anda akan mendapatkan juga bonus ya, yaitu free cek tekanan darah. Waduh, bisa cek kesehatan juga ya, keren banget nih. Baik, selanjutnya pertemuan berikutnya ya, offline berikutnya ada training ya, ada training bisnis, kesehatan, dan juga kecantikan. Di bulan Juni ini diadakan setiap hari Sabtu ya, di EC Favor Bandung di Jalan Indrayasa nomor 154B Mekarwangi dan juga di EC Motekar Bandung Surapati di Surapati Core Blok C9 ya, itu di pada suka ya. Oke, dan Bapak Ibu Atomy Indonesia juga menyelenggarakan pertemuan rutin ya setiap bulan, yaitu One Day Seminar yang dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia. Dan One Day Seminar Bandung akan dilaksanakan besok Selasa ya, tanggal 10 Juni 2025 jam 14.00 sampai dengan selesai ya, berarti jam 2 siang ya, di The Botanica Ruang Valeria Pasteur ya. Dan pembicara kita ada siapa? Ada Ibu Fani Lam, ada Ibu Santi dari Favor, wah keren, pastikan Anda hadir ya. Dan juga ada Ibu Rosi Oktania, waduh keren ya, hadir lagi. Nanti pastikan Bapak Ibu
hadir di ODS Bandung ya jam 2 siang ya, ketemu langsung dengan Bu Rosi ya, ketemu langsung dengan Bu Santi. Bapak Ibu yang tadi pertanyaannya belum selesai, belum puas ya, Anda bisa langsung Boleh, bertemu saja ya. Ya, boleh, Oke, boleh. boleh ya. Nanti ditodong ya Bu ya. Bu mau nanya lagi yang kemarin ya kayak. Nah, baik Bapak Ibu, satu lagi event besar yang diadakan oleh Atomi Indonesia setiap bulan yang dihadiri oleh seluruh member Atomi Indonesia, bahkan dihadiri member Atomi dari Malaysia dan Korea ya. Dan ini acaranya juga untuk umum. Jadi Bapak Ibu Anda yang sudah member boleh membawa keluarga, membawa kerabat, membawa saudara boleh ya. Dan itu adalah Sukses Academy. Di bulan Juni ini akan dilaksanakan pada tanggal 20 dan 21 Juni 2025 di Red Top Hotel Jalan Pecenongan, Jakarta ya. 2 hari Bapak Ibu ya. Baik, dan Bapak Ibu yang belum memiliki tiket Sukses Academy ya bisa segera menghubungi pengundangnya ya. Oke. Nah, Bapak Ibu bagi Anda nih yang juga ingin mendapatkan informasi-informasi lainnya mengenai Atomi ya Bapak Ibu, pastikan tonton video-video di YouTube channel Atomi Paper ya. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat sekali lagi ya, waduh ini di hari ini ya. Luar biasa nih bacanya pelan-pelan Bapak Ibu, saya ingin mengucapkan selamat ya kepada leader-leader hebat ya yang sudah berhasil mencapai poin trip Korea ya. Ada Ibu Sylvia ya, Ibu Sylvia Sulaiman ya mendapatkan 2 poin. Selamat Bu Sylvi. Kemudian ada Bu Nenet Analistiana mendapat 3 poin. Wow, keren ya. Selamat ya. Dan juga selamat juga untuk Ibu Melawati mendapatkan 2 poin ya, trip gratis Korea ya. Kemudian ada Ibu Rosi dapat 2 poin. Aduh, Bu Rosi selamat. Keren banget ya. Kemudian ada Ibu Yuni Ang ya mendapatkan 2 poin ya. Kemudian Ibu Baby ya, Ibu Juliana ya. Bisa dipanggil Bu Baby ya. Ibu Juliana Cindra ya mendapatkan 1 poin. Selamat Bu Baby. Kemudian ada Bu Tina Agustina mendapat 1 poin, Ibu Rini Permatasari mendapatkan 1 poin, dan juga ada Ibu Santi mendapatkan 1 poin, dan juga selamat juga untuk Ibu Linda Jaya ya mendapatkan 1 poin ya. Kemudian ada satu lagi Ibu Reni Purlianti ya mendapatkan 1 poin. Nah di sebelahnya yang kosong ada Ibu Ingri. Itu dibaliknya tapi dibaliknya ya. Itu ya. Dan sebelahnya ada Ibu Vivi. Wah luar biasa ya, dapat 2 poin sekaligus ya. Baik, sekali lagi selamat ya, congratulations kepada leader-leader hebat ya yang sudah berhasil mencapai poin-poin trip ke Korea. Ya, aduh seneng banget ya. Bu Vivi seneng nggak? Seneng ya. Baik Bapak Ibu, ya demikian ya Zoom bedah produk kita pada malam hari ini. Ya, kami segenap tim Atomi Paper yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber spesial malam hari ini ya. Ibu Rosi Oktania, terima kasih ya atas waktu dan sharingnya. Kemudian Ibu Novi, Ibu Liri, Ibu Hera, terima kasih juga atas sharingnya ya, keren banget ya. Dan terima kasih juga kepada 135 peserta Zoom ya atas kehadiran dan partisipasinya ya. Dan saya Ingri pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di Zoom selanjutnya dan event-event Atomi Paper lainnya dengan materi yang lebih menarik ya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atomi Indonesia. Ayo bisa. Ayo bisa. Terima kasih. Wabarakatuh.